Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Ducati akhirnya pilih Marc Marquez, Gigi Dalinya bilang begini. Tim pabrikan Ducati akhirnya menjatuhkan pilihan mereka kepada Marc Marquez untuk mengisi posisi rekan setim Francesco Bagnaia. Musim ini, Ducati dihadapkan pada pilihan sulit dalam memilih siapa yang akan menempati kursi tim pabrikan musim depan. Satu kursi sudah pasti diamankan oleh Francesco Bagnaia, tapi kursi sisanya diperebutkan oleh 3 pembalap yakni Jorge Martin, Marc Marquez, dan Enea Bastianini. Marc Marquez awalnya tak ada dalam skema Ducati, tapi penampilan kompetitifnya bersama Gresini Racing membuat Ducati Lenovo tergoda. Ducati pun kabarnya sudah memiliki rencana untuk mengambil Jorge Martin dan meletakkan Marc Marquez di Pramac Racing, di mana sang pembalap akan mendapatkan motor pabrikan idamannya. Tapi, Marquez tiba-tiba membuat pernyataan dirinya ogah gabung Pramac. Ducati pun dikabarkan putar balik memilih Marc Marquez, dan harus menerima risiko kehilangan Jorge Martin yang memilih ke Aprilia serta Enea Bastianini yang dikabarkan akan hijrah ke KTM. Marquez lantas diumumkan secara resmi sebagai pilihan Ducati pada 5 Juni 2024 kemarin. Terkait masalah ini, General Manager Ducati Corse, Luigi Dalinya angkat bicara. Sosok yang akrab disapa Gigi Dalinya itu berterima kasih pada Enea Bastianini dan Jorge Martin atas kerja keras mereka selama ini. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Enea Bastianini dan Jorge Martin atas semua kerja keras mereka selama beberapa tahun terakhir. Saya mendoakan yang terbaik bagi mereka di masa depan, ujar Gigi Dalinya. Musim ini, mereka telah menunjukkan bahwa mereka telah mencapai level yang luar biasa, dan kami yakin mereka akan berada dalam perebutan gelar sampai akhir, lanjutnya. Gigi juga mengakui bahwa memilih rekan setim Francesco Bagnaia bukanlah hal mudah. Tapi pada akhirnya, mereka memilih Marc Marquez yang talentanya tak perlu dipertanyakan lagi. Memutuskan rekan setim baru Bagnaia di Ducati Lenovo Team tidaklah mudah, karena kami memiliki daftar pembalap yang sangat kuat untuk dipilih. Pada akhirnya, pilihan kami jatuh pada talenta yang tak perlu dipertanyakan lagi seperti Marc Marquez, ungkapnya. Gigi Dalinya pun tampak yakin dengan kombinasi Bagnaia dan Marc Marquez ke depannya. Di dalam tim, kami akan memiliki 2 pembalap yang, jika digabung, bersama-sama memegang 11 gelar juara dunia, dan dapat mengandalkan pengalaman dan kedewasaan mereka akan sangat berharga bagi perkembangan kami, tambahnya. Kombinasi Marc Marquez dan Francesco Bagnaia memang terlihat cukup menjanjikan. Kedua pembalap sama-sama punya pengalaman menjadi juara dunia MotoGP. Tapi, kedua pembalap tersebut sama-sama punya ambisi yang kuat, sehingga kombinasi ini sebenarnya cukup tricky bagi Ducati. Meski begitu, kombinasi ini tentu akan sangat menarik untuk dilihat pada musim 2025 mendatang. Rahasia Marc Marquez sudah incar tim pabrikan Ducati sejak pertama kali tunggangi Desmosedici dengan risiko kehilangan sponsor. Pembalap Spanyol, Marc Marquez, mungkin telah berbicara tentang memiliki 3 opsi untuk masa depannya pada MotoGP. Tetapi, pembalap 31 tahun itu mengungkapkan bahwa ia tertarik untuk bergabung dengan tim pabrikan Ducati setelah kontak pertamanya dengan Desmosedici pada tes Valencia, November 2023. Kesepakatan juara dunia 8 kali itu mendampingi Francesco Bagnaia untuk musim 2025 dan 2026 secara resmi dikonfirmasi pada Rabu kemarin. Saya sangat senang bisa mengenakan warna merah tim pabrikan Ducati pada MotoGP musim depan, kata Marquez dilansir dari Crash. Pada dasarnya, sejak pertama kali bersentuhan dengan Desmosedici GP, saya menikmati mengendarainya dan langsung beradaptasi dengan baik. Sejak saat itu, saya tahu bahwa tujuan saya adalah melanjutkan jalur ini, terus berkembang, dan pindah ke tim di mana Pecco, sapaan akrab Francesco Bagnaia, menjadi juara dunia selama 2 tahun berturut-turut. Saya senang bisa mengambil langkah besar ini pada 2025 dan bersyukur atas kepercayaan yang diberikan Ducati kepada saya. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Nadia, Carlo, Michele, dan seluruh keluarga Gresini Racing yang telah membukakan pintu tim mereka kepada saya di saat sulit dalam karir saya. Sekarang,
Kami akan terus bersenang-senang dan memberikan segalanya pada sisa musim ini, yang merupakan prioritas saya saat ini. Setelah menderita cedera lengan, diplopia, dan mesin yang tidak kompetitif selama tahun-tahun terakhirnya di Honda, Marquez keluar dari kesepakatan besar-besaran dengan HRC, Honda Racing Corporation, untuk bergabung dengan tim satelit Gresini Ducati bersama saudaranya Alex musim ini. Marquez pertama kali merasakan Ducati pada tes Valencia, meraih podium sprint pada seri balap kedua MotoGP 2024 di Portimao, Portugal. Dia sempat memimpin balapan pada MotoGP Americas 2024, sebelum melawan Bagnaia, untuk meraih kemenangan pada MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez. Meskipun kekeringan kemenangannya masih berlanjut hingga kemenangan terakhir Honda di Misano pada 2021, Marquez kini telah meraih 3 podium Grand Prix, dan secara konsisten bertarung melawan pabrikan yang menggunakan motor GP24 dengan GP23 lamanya. Penampilan seperti itu membuat Ducati mengorbankan pemimpin klasemen saat ini, Jorge Martin, untuk mengontrak Marquez. Martin yang tampak difavoritkan untuk kursi pabrikan Ducati menuju Mugello, menandatangani kontrak dengan Aprilia pada 3 Juni kemarin. Penyelesaian cepat kesepakatan Marquez Ducati menggarisbawahi bahwa meskipun masalah sponsor pribadi, seperti Red Bull Monster, perlu diselesaikan, hal tersebut bukanlah hambatan serius bagi kepindahan pemegang nomor 93 itu. Ada sejumlah brand yang menjadi sponsor Marquez, antara lain minuman energi ada Red Bull, yang sampai saat ini masih mengikutinya setelah keluar dari Honda Repsol. Merek minuman lain ada bir Estrella Galicia, lalu merek teknologi ada Samsung, asuransi Allianz, dan brand fashion kacamata Oakley. Namun, semua sponsor tersebut bentrok dengan sponsor yang ada di tim pabrikan Ducati, bahkan menjadi pesaing di pasar global. Ducati yang identik warna merah tersebut didukung Lenovo sebagai brand teknologi besar asal Cina, dan selama ini menjadi pesaing ketat Samsung. Minuman energi yang mendukung tim tersebut adalah Monster Energy, atau pesaing Red Bull. Lalu ada Carrera sebagai merek kacamata yang bentrok dengan Oakley, Unipol bentrok dengan Allianz, dan minuman beralkohol Estrella bersaing dengan Castaldi. Meski begitu, Baby Alien sempat menyebut bahwa sponsor yang melekat pada dirinya itu bisa dengan mudah ditinggalkan jika ada tawaran menarik dari Ducati untuk mendongkrak kembali karirnya yang terjun ke tim satelit saat ini. Jika seorang pembalap mengakhiri kontraknya, apapun itu, memiliki motor pabrikan, sangatlah bodoh jika setidaknya berbicara dengan mereka. Anda harus berbicara dengan semua orang, kata Marquez beberapa waktu lalu. Enea Bastianini kirim sinyal masa depan usai pecundangi Marc Marquez dan Jorge Martin yang perebutkan kursinya di Ducati. Pembalap Ducati, Enea Bastianini, menampilkan perjalanan terbaiknya musim ini dengan mengalahkan Jorge Martin, Pramac, dan Marc Marquez, Gresini, pada balapan MotoGP Italia 2024. Bastianini mendapatnya setelah menyalip di tikungan terakhir pada balapan yang berlangsung di sirkuit Mugello, Minggu kemarin. Kemenangan menjadi akhir yang indah bagi Ducati setelah Francesco Bagnaia finish pertama, dan membuat Ducati meraih kemenangan ke-93 pada balapan premier di depan publik sendiri, dengan 2 pembalap tuan rumah di 2 posisi teratas. Bastianini sepanjang balapan mayoritas berada di posisi ketiga kemudian turun ke posisi keempat ketika Marquez melewatinya. Namun hal itu tampaknya menjadi titik balik bagi Bastianini yang merespons hanya beberapa lap kemudian, karena kecepatan balapannya yang terlambat di akhir balapan menjadi terlalu berat bagi Marquez. Bastianini Laliu mencatatkan waktu menakjubkan 1 menit 46,2 detik pada lap terakhir untuk mengejar dan melewati Martin. Itu adalah balapan sulit, tetapi saya sangat senang karena penting untuk mendapatkan hasil yang bagus, kata Bastianini dilansir dari Crash. Kami belum terlalu beruntung pada bagian musim ini, namun hasil hari ini terjadi. Ketika Marc menyalip saya menutup mata dan memacu motor lebih banyak. Saya mencoba menyalipnya lagi. Pada lap terakhir saya melihat Jorge tidak terlalu dekat dengan saya. Tetapi dia bisa menjadi target saya, dan di tikungan terakhir saya hanya berusaha tampil maksimal. Di tengah tikungan, saya punya kecepatan yang jauh lebih tinggi. Namun, bisakah Bastianini menyalip Bagnaia jika dia menunjukkan kecepatan balapannya yang terlambat sebelumnya? Bastianini tidak yakin dengan hal itu.
Saya pikir Bagnaia hari ini sangat cepat. Saya mencoba mengejarnya berkali-kali dengan Jorge dan kami berada di dekatnya. Tetapi setiap kali Anda mencoba menekan lebih keras, terkadang Anda membuat kesalahan dan kehilangan waktu. Selain itu, kami sangat menderita dengan ban depan dan itu tidak mudah. Pada bagian terakhir balapan, saya bisa melakukan sesuatu yang lebih. Saya tidak bisa menjelaskannya, tapi mungkin itu mungkin. Tapi mungkin juga tidak. Saya tidak tahu seberapa dekat Bagnaia dengan 100%. Ucap pembalap 26 tahun itu. Bukan hanya hasil posisi kedua Bastianini yang menjadi terbaik musim ini. Namun, ia juga menyalip dua pembalap yang bersaing memperebutkan kursinya musim depan di pabrikan Ducati. Hasil ini menjadi sinyal ke Ducati dan tim lain, jika akhirnya dia meninggalkan Ducati pada penghujung musim 2024. Meski begitu, pembalap berjulukan The Beast itu tak ingin terlalu larut dalam pembicaraan masa depannya. Di masa depan, saya ingin memikirkan masa kini. Kami banyak memikirkan masa depan, tetapi saya ingin menikmati hari ini karena periode ini sangat sulit, ujar Bastianini. Saya melakukan beberapa kesalahan, namun tim juga melakukan beberapa kesalahan, dan sesuatu telah terjadi. Hari ini adalah hari yang sangat indah. Biasanya saya tidak terlalu senang dengan posisi kedua, tetapi hari ini saya sangat senang dan saya tidak ingin memikirkan masa depan.